Shalom, selamat sore sahabat Bahana. Apa kabarnya? Saya senang sekali Kalvari boleh kembali menjumpai sahabat Bahana dalam podcast Karena Dia. Sore hari ini saya tidak seperti biasanya kedatangan tamu, tapi saya datang ke tempatnya langsung. Seorang ibu yang mempunyai cerita luar biasa. Siapakah dia? Mari kita langsung saja bertemu langsung dengan Ibu Rita. Ya sahabat Bahana, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa saya kesini berkunjung akan bertemu dengan seorang Ibu Rita. Ibu Rita ini adalah seorang ibu asrama dari Panti Ureda Perandan Padudan yang ada di daerah Kliteren, Yogyakarta. Beliau mempunyai banyak cerita yang pasti saya yakin ketika sahabat Bahana mendengarkan tentu akan diberkati. Ya, tidak perlu berpanjang lebar, mari kita langsung bertemu dengan Ibu Rita. Selamat sore Ibu Rita. Sore. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik. Saya sangat berterima kasih saya bersama rekan-rekan boleh datang berkunjung ke Panti Ureda ini. Ya, bagaimana Bu? Boleh bercerita awal mulanya Ibu ada di Panti Ureda ini sebagai ibu asrama. Awal mulanya saya tahun 2001 bulan Oktober. Waktu itu saya oleh Bapak Majelis suruh datang ke panti, tapi sebelumnya saya pernah di sini 2 tahun. Nah, Mbak Rita sana nengok simbahnya. Begitu saya suruh nengok, nenek itu posisi telanjang, bau, dan hati nurani saya nggak bisa melihat seperti itu. Aduh, kok seperti ini ya? Ini ya, saya mandikan, saya urusi, terus akhirnya oleh Bu Majelis saya harus di sini. Waktu itu masih ada ibu asramanya di sini. Saya bantu waktu itu ya. Nah, oleh karena itu dengan berjalannya waktu saya merawat nenek-nenek di sini karena saya punya prinsip ya, di dalam firman Tuhan dikatakan Matius 25 ayat 40. Apa yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina, kamu sudah melakukan untuk aku, Tuhan. Itu pegangan hidup saya. Jadi saya dengan siapapun di situ itu ada Tuhan Yesus. Apalagi nenek-nenek ini, beliau rentan, tidak punya siapa-siapa, memang beliau harus dirawat, ditolong. Itu. Tapi apa awal mulanya waktu itu Bu bisa sampai ya saya mau gitu di sini? Padahal kan nggak mudah untuk merawat
lansia, jompo gitu ya Bu? Memang ya, waktu itu saya berada di Batam. Nenek sama bude saya itu meninggal sama-sama hari itu juga. Nah, saya punya prinsip bahwa saya harus bisa menolong orang-orang yang sudah tua. Dan memang jiwa nurani saya tuh nggak bisa melihat orang tua ataupun anak-anak itu saya nggak bisa. Jadi hati saya tuh mesti tersentuh dengan mereka. Oke. Gitu. Wow, berarti sudah cukup lama. Nah, bagaimana pertama kali ketika akhirnya fokus melayani di panti jompo ini? Ya, begitu saya sudah ada di sini, saya melayani mereka. Saya punya komitmen bahwa inilah wujud saya melayani Tuhan. Karena beliau-beliau inilah wujud dari Tuhan, dan saya melayani dengan sukacita. Waktu itu masih ada ibu asrama, dan begitu ibu asrama sudah nggak di sini dan saya disuruh menggantikan, itu saya juga dilema buat saya karena di gereja itu ada 5-6 yang waktu itu melamar di sini ya. Tapi Bu Majelis itu bilang sama saya, Mbak Rita. Kenapa Bu kok saya? Karena cari seperti Mbak Rita nggak mudah. Ya bukan saya kok terus apa ya Mbak, bangga enggak. Tapi oh ternyata memang inilah wujud panggilan Tuhan, saya harus di sini melayani mereka. Oke. Pertama kali, mungkin tahun pertama atau tahun kedua mengalami kesulitan? Banyak Mbak, suka duka itu banyak. Banyak ya? Ya banyak sekali, karena nenek-nenek saya ini dari berbagai macam latar belakang dan karakter sifat mereka berbeda-beda. Nah waktu itu saya juga harus gimana ya, kok neneknya seperti ini ya, tapi saya harus bisa. Oh aku harus pegang karakter nenek ini memang seperti ini. Oh memang nenek itu seperti itu latar belakangnya. Jadi harus bisa memahami. Itu kuncinya. Oke. Pasti mengalami kan tadi dikatakan bahwa berbagai karakter nenek-nenek ini, satu nenek aja udah cukup ini ya menguras energi, apalagi kalau ini misal lebih dari, waktu itu berapa pertama kali? 15 gitu ya. Dan itu sendirian atau ada? Sendiri, luar biasa. Dengan berbagai karakter itu sempat pernah terpikir nggak Bu untuk udah deh kayaknya ini salah nih panggilannya gitu? Ya rasa apa ya Mbak, ego saya itu pernah juga timbul ya. Aduh kok seperti ini ya, kok kayak gini ya. Tapi saya kembali lagi, kalau saya nggak di sini nenek-nenek saya dengan siapa? Terus nenek-neneknya bagaimana? Akhirnya saya harus berbagi dengan mereka. Inilah wujud saya harus melayani Tuhan. Saya harus tetap kuat. Pernah Mbak, saya dapat telepon, kebetulan adik saya ada di Kerawang. Nah ada salah satu pendeta itu minta saya untuk merawat keluarganya. Saya mau digaji lebih dari sini. Tapi saya bilang saya nggak bisa, karena inilah wujud saya melayani Tuhan ada di sini. Bukan saya mencari uang, tidak. Tapi inilah wujud saya melayani Tuhan. Tidak digaji pun, kalau memang ini saya mengalami sukacita, itu sebuah luar biasa buat saya. Wow. Lalu apa Bu perjuangan Ibu akhirnya setelah melewati masa berat, mulai enjoy dengan pekerjaan ini, panggilan ini? Semua itu ada proses Mbak. Jadi roda itu berputar. Saya 13 tahun ya. Ada kalanya saya susah, ada kalanya saya happy, enjoy dengan simbah-simbah. Karena saya di sini tidak hanya dengan nenek-nenek, saya di sini banyak sekali bertemu dengan ya majelis, ya ada tamu mahasiswa. Jadi saya harus bisa bersosialisasi dengan mereka. Tapi kadang juga sempat Mbak ada buat saya dilema. Jadi kayak batu sandungan ya buat saya itu. Kok seperti ini ya? Saya sudah benar-benar melayani Tuhan, tapi kok mereka kok malah seperti ini. Seperti ini gimana? Seperti ini ya gini Mbak, saya sudah berat merawat simbah-simbah. Harusnya mereka melihat, oh iya pekerjaan Mbak Rita itu tidak mudah. Seperti tadi Mbak katakan bahwa satu orang aja susah ya. Ini waktu saya 15. Ada orang-orang yang berbeda-beda dan mereka, kok Mbak Rita kayak gini, kok gini. Nah saya sudah capek, saya sudah nih, tapi kok mereka tidak melihat
apa ya, jerih payah saya begitu beratnya dengan simbah-simbah, toh saya tidak pernah sambat, Mbak. Hanya sama Tuhan saya. Jadi kalau beban berat sekali itu saya punya Tuhan. Kekuatan saya sama Tuhan. Karena apa? Dilema yang membuat saya itu benar-benar merasa apa ya, tertekan itu kemarin ya, tadi proses jatuh bangun, roda berputar. Ternyata saya harus 2 tahun lagi pensiun. Itu membuat saya dilema. Kok begitu cepat ya? Terus akhirnya besok saya bagaimana? Terus nenek saya bagaimana? Itu Mbak, saya bener-bener. Jadi justru malah Bu Rita mau pensiun cepat itu memberatkan nenek-nenek ini ya? Karena nenek saya juga bilang, terus besok saya dengan siapa? Iya. Saya juga nggak tahu, Mbak. Kalau saya keluar dari sini, Mbak, sama siapa? Iya. Akhirnya saya stres, Mbak. Saya dibawa ke rumah sakit Bethesda. Sebelum saya di USG, saya duduk, saya melihat ada burung. Burung itu di atas pohon dan ternyata Tuhan pakai saya ya. Burung aja dipelihara oleh Tuhan. Iya. Apalagi kita manusia. Iya. Nggak mungkin kalau kita, yang penting kita tetap bersandar, kita melakukan kehendak Tuhan, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rencana indah buat kita. Dan kita harus tetap, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus. Akhirnya itulah ya yang membuat saya kuat. Saya harus bangkit karena saya punya tanggung jawab simbah-simbah. Nah, disitulah Mbak, saya tetap harus kembali lagi ke firman Tuhan, dikatakan inilah wujud saya melayani Tuhan. Akhirnya saya bangkit, saya semangat lagi ya. Saya punya semangat itu, Bu. Oke. Jadi nggak khawatir ya, walaupun pensiun. Sudah harus 2 tahun lagi ya. Tapi ternyata kemarin sempat dibawa, meskipun di pensiun tapi ada tetap sistem kontrak di sini. Jadi saya tidak meninggalkan simbah. Tapi nanti kedepannya saya kurang tahu. Tapi yang jelas saya percaya dengan Tuhan. Inilah hidup saya. Inilah hidup yang harus saya jalani seperti air mengalir, itu saja, Mbak. Wow, saya sangat ini sih tersentuh gitu. Luar biasanya Bu Rita mau ya mendedikasikan hidup full untuk merawat nenek-nenek lansia ini. Sebenarnya keluarga bagaimana sih Bu sebenarnya? Awal mulanya kok memperbolehkan gitu? Saya memang itu mungkin sudah panggilan ya, Mbak. Dan itu panggilan Tuhan. Kebetulan saya sendiri tidak menikah. Tidak menikah. Jadi mungkin inilah panggilan Tuhan, saya harus di sini. Saya tidak harus melayani suami, tapi saya melayani Tuhan. Maaf nih Bu Rita, saya mau nanya. Memang karena saking mengasihi nenek-nenek ini kah memilih untuk mendedikasikan sepenuhnya hidup? Mungkin sampai memutuskan tidak menikah misalkan. Mungkin bisa dilihat dari latar belakang keluarga ya, Mbak. Saya dulu pernah dari keluarga saya sendiri, ayah ibu saya pisah. Terus saya merasa kok laki-laki seperti ini ya. Tapi saya percaya bahwa tidak semua laki-laki itu sama. Saya menjalani kehidupan, saya pernah mengenal dengan seseorang, tapi akhirnya mungkin itu tidak berjodoh. Dia sudah dibawa lari oleh orang lain. Dan sebelum saya pisah dengan dia, saya dulu pernah mau masuk biarawati. Saya mau masuk biarawati, tapi begitu saya mengenal dia, saya merasa kok kayaknya inilah. Tapi ternyata dia dibawa orang lain. Dan ya sudah, saya tidak harus melayani, saya tidak harus punya suami, tapi inilah saya melayani dengan simbah-simbah. Jadi bukan pelarian, tapi inilah wujud saya melayani mereka. Jadi itu ya, betul. Wow, luar biasa. Tapi kalau keluarga besar masih ada ya? Keluarga masih. Tanggapan mereka bagaimana? Ibu masih ada, cuma bapak saya sudah meninggal.
ibu, keluarga saya, adik saya nyaman, nggak masalah ya? Nggak masalah. Bahkan selama saya ada di panti, saya tidak mengenal ayah saya karena ayah saya pisah. Bapak saya di Jakarta. Tapi bapak saya saat mengalami pikun, bapak saya tidak diinginkan oleh keluarga mereka. Karena saya sebagai anak, saya terpanggil. Itu orang tua saya. Saya ada karena orang tua. Kalau nggak ada bapak saya nggak mungkin saya ada. Iya. Akhirnya ayah saya bawa ke sini. Itu juga dilema, Mbak, perjalanan hidup saya. Bapak saya masukkan ke salah satu kampung, kebetulan C1 dengan ibu saya. Waktu itu ibu saya juga nggak mau sebenarnya, karena 30 tahun ibu saya ditinggal. Nah, tapi saya bilang sama ibu, nggak boleh. Kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Hilangkan roh membenci, kepahitan yang ada dalam hati. Kita tidak boleh membenci. Biar bagaimanapun itu adalah keluarga dan itu ayah saya. Saya harus bertanggung jawab merawat ayah. Akhirnya ibu saya menerima dan proses juga mau masuk kampung nggak boleh, sama RW-nya ditolak. Dan puji Tuhan, karena saya di panti ini saya sebagai kepala KK, saya izin dengan Pak Pendeta, izin kepala kantor, izin RT RW di kampung sini. Puji Tuhan diizinkan. Akhirnya ayah saya masuk KK sini. Dalam 1 tahun saya bisa merawat ayah saya sampai meninggal, sampai saya memakamkan ayah saya. Itu wujud saya mengasihi orang tua saya, dan saya sudah plong. Saya sebagai anak bertanggung jawab dengan orang tua. Jadi saya tidak hanya bertanggung jawab dengan jemba-jemba yang ada di sini, tapi saya juga bertanggung jawab dengan orang tua saya sendiri. Tapi waktu itu ketika pertama kali memilih untuk merawat orang tua sendiri, gitu ya, kan sempat berpisah cukup lama, tidak bersama dengan orang tua, terutama ayah ya, karena di Jakarta. Bu Rita, bagaimana Bu? Karena mungkin ada perasaan karena pernah udah nggak bersama dengan orang tua, terus tiba-tiba orang tua kembali dalam kondisi saya harus merawat sudah jompo. Saya dari dulu tidak merasa dendam. Tidak pernah ya? Jadi saya dari SD itu kadang kita komunikasi. Sampai pernah saya bilang sama bapak saya, kok telinga saya tuli. Saya sudah periksa di mana-mana tapi kok nggak mendengar. Akhirnya pengakuan bapak saya bilang, dulu kamu waktu masih kecil saya tampar. Ya sudah, tapi kan bapak saya sudah jujur mengakui. Maksud saya, kalau bapak saya ini mau kembali kan nggak mungkin. Tapi ya sudah, tapi bapak sudah jujur, saya tetap mengampuni bapak saya. Dan sampai bapak saya dalam keadaan tak berdaya, karena itu ayah saya tetap mengasihi. Jadi memang waktu itu begitu bapak saya mau tak bawa kembali ke Jogja, itu dilema buat keluarga saya. Ada beberapa adik saya juga nggak mau. Tuh gini-gini, oh nggak boleh. Kamu melayani Tuhan, kamu di gereja. Tapi mana? Kasihmu mana? Itu orang tuamu sendiri. Itu ayahmu sendiri. Padahal dari kecil saya yang sering kena pukul. Yang justru sering mengalami kekerasan gitu ya. Tapi saya nggak mau. Apa yang membuat Bu Rita waktu itu? Sementara kan saudara-saudaranya Bu Rita memilih, saya tidak mau, saya mau di mana. Tapi apa ini yang bikin Bu Rita? Karena mungkin Tuhan ada di dalam hati saya. Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni, kita harus mengasihi. Kalau kita mau mengasihi orang yang nggak, misalnya Tuhan, saya nggak kelihatan ya. Bagaimana kita mau mengasihi orang yang kelihatan, nggak mau mengasihi? Kita kan sama saja dengan yang nggak kelihatan, kita bohong toh. Betul. Kita harus mengasihi yang kelihatan, itu kita wujud, itulah kita melayani. Disitulah ada Tuhan Yesus. Betul. Jadi saya harus bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab tidak hanya di dunia, tapi saya bertanggung jawab dengan Tuhan. Dengan apa yang saya lakukan. Bahkan selama saya ada di panti jompo ini, Mbak, saya juga harus bertanggung jawab dengan Tuhan. Sampai pembukuan di dalam panti ini pun saya harus bertanggung, sekecil apapun saya harus tanggung jawab. Karena saya takut dengan Tuhan. Wow. Wah, berarti merasa bersyukur ya diberi kesempatan sekalipun ketemunya masa tua ya Bu ya. Berarti waktu itu full yang merawat ayah. Itu ada jadi gini, saya ngurusi ayah saya untuk pulang.
Ayah saya akhirnya jadi satu dengan ibu. Nanti saya izin dengan gereja. Di sini sudah selesai, saya pulang. Dekat dengan ayah saya, ngurusi surat-suratnya. Saya balik lagi sampai ayah saya masuk rumah sakit. Saya juga izin gereja. Jadi apapun saya tetap terbuka dengan gereja. Diizinkan, saya ngerawat di rumah sakit, pulang lagi ngurusi simbah-simbah. Sampai ayah saya meninggal, itu saya juga harus berbagi. Saya tanggung jawab dulu dengan simbah-simbah, selesai dengan masakannya untuk makan siang, untuk makan sore, selesai saya langsung ke rumah duka ngurusi bapak saya sampai pemakaman, sampai selesai, kembali lagi ke panti, terus penghiburan malam, saya harus kembali lagi ke rumah duka. Jadi saya harus bisa tanggung jawab, saya harus bisa memilah-milah. Sekalipun dalam kondisi berduka karena kehilangan orang tua, tetap menjalankan tanggung jawab saya. Luar biasa. Kalau ibu sekarang berarti sama siapa ibunya? Ibu saya. Ibu saya ada dengan kakak saya cowok, ada dengan kakak saya sepupu perempuan. Jadi mereka ada di rumah. Sudah umur berapa? Ibu saya 76. Nah, kemarin bulan November. Ya, 30 November kemarin. Tapi mereka ini nggak, sampai sekarang keluarga besar, misal kalau nanti tahu nggak ibumu akan pensiun gitu? Sudah tahu. Sudah. Terus ya ada beberapa adik saya sempat, loh kok sampai kayak gitu? Terus saya kasih tahu bahwa inilah karena waktu itu kemarin ada geseh antara surat, jadi ya sudahlah, saya jalani aja. Yang penting saya tetap mengabdi dan saya tetap ibadah. Kalau orang Muslim kan ibadah ya wujud saya melayani Tuhan di situ. Kalau memang nanti saya harus keluar ya sudah, itu memang kehendak Tuhan. Tapi kalau memang saya tetap harus di panti ya itu memang kehendak Tuhan, saya harus di sini. Itu saja. Jadi saya tetap meyakini, mengimani bahwa itu semua karya Tuhan dan itu semua penyertaan Tuhan. Nah, Bu, dari 2006 sampai sekarang kan 2022, kurang lebih 16 tahun Ibu mengabdikan diri di panti ini. Ada cerita yang menyenangkan, apa yang membuat Ibu mungkin penghiburan tersendiri ya, karena kan di sini Ibu sendiri dengan para simbah-simbah yang dengan berbagai kondisi, mungkin udah ada yang mulai demensia, kan otomatis tantangan tersendiri ya itu ya. Boleh dibagikan bagaimana cerita paling membahagiakan selama 16 tahun di sini? Di sini ya Mbak, saya tuh tersentuh dengan salah satu nenek. Jadi ya itu saya kembali lagi bahwa mereka itu latar belakangnya berbeda-beda. Ada salah satu nenek aslinya dari Solo. Beliau itu cacat. Nah, tapi saya sungguh-sungguh tersentuh dengan beliau karena apa? Beliau itu tidak mau membebani. Dia tetap mandiri. Ini cacat apa ini Bu? Cacat apa ya? Kakinya. Kalau jalan agak dingklang gitu. Ya. Nah, beliau itu sungguh luar biasa. Padahal kalau dilihat dari latar belakang perjalanan hidupnya, begitu saya tersentuh, nangis saya Mbak. Kasihan, bener-bener kasihan, sampai dia dinyatakan orang gila. Karena dia sempat menusuk suaminya, tapi tidak meninggal karena dinyatakan kelainan itu tadi. Tapi di sini beliau tuh benar-benar luar biasa. Dia nggak merepotkan, bahkan dia melihat keadaan saya selama merawat mereka itu sampai kasihan itu sendiri di sini ngerawat. Kok ada yang neneknya dia yang rewel juga kan, Bu jangan kayak gitu, itu kasihan. Nah, nenek itu sampai meninggal. Wah, puji Tuhan Mbak. Beliau itu ada di pangkuan saya. Jadi saya kalau nenek-nenek saya itu dalam keadaan sudah kritis, saya panggil mereka semua. Saya kumpulkan, kita menyanyi, kita berdoa, lalu kita mohon ampun. Kita juga memaafkan simbah yang ini juga supaya Tuhan memberi pengampunan. Jadi untuk menjalani saat-saat Tuhan mau panggil tuh enak gitu. Nah bener Mbak, kita habis doa, kita habis nyanyi, nenek itu ada di pangkuan saya. Awalnya itu nafasnya tuh cepat sekali, ngos, lama-lama pelan. Saya nangis Mbak. Saya bener-bener menangis. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Engkau panggil nenek saya dalam keadaan damai.
itu saya puas. Saya bisa puas Mbak di situ. Saya bisa mendampingi nenek dalam saat Tuhan panggil sampai damai itu, sungguh luar biasa buat saya. Itu sebuah kebahagiaan ya buat saya. Ya, seperti itu. Wow, sudah berapa kali nih Bu? Banyak. Sudah tidak terhitung ya? Banyak. Jadi ada yang karakternya susah. Nah itu juga saat-saat mau Tuhan panggil juga agak susah. Tapi saya sudah punya apa ya, kayak kunci-kuncinya bahwa ini nenek seperti ini, dia punya keluarga, siapa yang lebih dekat. Jadi selama 2 hari koma, saya harus cari salah satu keluarganya yang paling dekat siapa. Saya telepon Mbak, lalu saya suruh di telinganya, tolong meskipun simbah itu udah nggak bisa komunikasi, tapi hatinya masih tetap. Nah, hanya saat dia ditelepon, tolong diikhlaskan simbahnya, tolong dimaafkan simbahnya, dan biar simbah itu enak saat dipanggil oleh Tuhan. Bener Mbak, begitu 2:30 sore itu anak cucunya telepon, besok sepagi simbah meninggal dengan damai. Itu. Jadi saya setiap nenek-nenek saya sudah dalam keadaan, saya tetap mendampingi mereka. Itu sebuah kebahagiaan tersendiri ya Bu ya, selama menjadi ibu asrama untuk panti ini ya. Bisa mengantarkan sampai akhir hayat ya. Nah, kalau tadi ada sebuah cerita kebahagiaan, kalau paling tersedih selama jadi ibu asrama? Paling tersedih yaitu saya bersama simbah-simbah ini berbeda latar belakang, dan nenek saya itu juga karakternya berbeda-beda. Ada yang egonya tinggi, ada yang nenek saya itu memang lemah lembut. Nah itu tuh dulu yang membuat saya beban berat satu Mbak. Ada salah satu nenek itu cacat mental, cacat apa ya, kayak anak idiot. Ya waktu itu dimasukkan sini sebelum ada perjanjian dengan majelis, tanda oke gitu ya. Tahu-tahu masuk di depan pintu pakai kursi roda. Nah itu berat buat saya. Waktu itu saya bilang, aduh kok seperti ini, nanti gimana? Apalagi dia cacat. Akhirnya saya ingat, Tuhan saja tidak membedakan. Apalagi itu manusia itu cacat. Kalau saya nggak merawat terus dia gimana? Kalau itu saya sendiri yang mengalami seperti apa, atau keluarga saya? Nah di situ tuh Mbak, hati saya tersentuh. Akhirnya saya rawat, meskipun ya kadang-kadang ego saya ada, saya tetap marah-marah, saya tetap di sini. Tapi terus akhirnya saya jalani, seberat apapun saya jalani. Cuma memang saya dengan simbah-simbah saya juga bilang juga dengan pengurus bahwa saya kalau ada masalah ataupun kalau ada masalah dalam arti bukan kok saya marah, saya enggak, tapi lebih baik saya keluarkan daripada saya dendam. Nanti itu sakit hati. Saya nggak bisa. Di situ Mbak. Nah, jadi ketika itu Bu Rita menyampaikan itu kepada simbah-simbah ini, bagaimana respon mereka? Ya simbah ini, hatimu hati malam. Ada yang neneknya seperti itu. Oh ya Mbak Rita, karena kadang kan saya teriak-teriak karena pendengaran saya memang ini saya terganggu tadi dulu dari bapak saya itu. Jadi mereka memahami, sudah tahu. Terus kalau saya misalnya saya simbah, saya marah sama simbah karena ada sebabnya. Kalau saya marah nggak ada sebabnya, ngapain saya marah sama simbah? Saya nanti dosa. Dan saya tetap marahnya ada poin-poin, bukan berarti saya kurang ajar dengan orang tua, tidak. Tapi ini memang ada poin-poin yang mana nenek ini harus dikerasi, nenek ini harus diberi kayak anak kecil, harus lembut. Seperti itu. Nah itu selama 16 tahun bersama nenek-nenek, mereka kan jauh dari keluarga mereka masing-masing. Mereka pernah ketika ini sedih karena tidak mungkin kangen dengan keluarganya, pernah nggak sih simbah-simbah ini nangis gitu? Kan kembali ke seperti anak kecil kan? Ada salah satu nenek saya namanya Bu Hartini ya, itu ada fotonya yang Sri Hartini itu. Yang tengah ini ya. Beliau itu punya anak 4, meninggal semua, suami meninggal. Punya cucu 2, tinggal di Boyolali. Nenek itu bilang, aku tuh kangen, aku nggak punya siapa-siapa. Aku cuma punya
cucu 2. Aku kangen pengen sekali. Akhirnya saya dengan majelis kita berembuk, saya bawa naik kita rental mobil. Saya bawa Mbak ke Boyolali sana, ketemu, puji Tuhan bisa ketemu dengan besan, dengan cucu. Cuma cucu yang cowok itu nggak bisa ketemu karena ada di Surakarta. Nah akhirnya nenek itu puas, lega. Wah aku usia udah tua kayak gini, aku bisa ketemu cucuku. Nah kalau orang Jawa ngumpul ke balung pisah. Ya, jadi saya biar bagaimanapun saya tuh rasanya tetap nek kui aku njuk kepiye gitu loh Mbak. Keluargaku kepiye. Nah akhirnya bisa ketemu, akhirnya terus cucu tuh bisa datang ke sini dengan yang cowok. Tapi setelah 1 tahun yang cowok itu meninggal. Nenek tuh nangis. Kok seperti ini ya? Kok nggak aku yang dipanggil Tuhan? Kenapa kok malah cucuku yang dipanggil Tuhan? Waktu itu kita mau ngasih tahu, kita juga dilema. Takutnya nenek saya drop. Saya harus komunikasi dengan kepala kantor gereja, dengan bapak kepala kantor gereja. Kita kasih pengertian, kita gambarkan, ya menerima. Dan setelah itu cucunya yang perempuan datang ke sini. Bahkan sekarang sudah kuliah di Satya Wacana. Dan saat ini dia tugas di Kupang. Dari kampus tugas di sana 4 bulan. Gitu, wow. Kalau selain itu ada lagi nggak Bu yang mungkin juga yang saya pernah dengar nih ya, saya pernah dengar gitu cerita bahwa kalau di panti asuhan di Panti Wereda gitu ya, di Panti Wereda itu kelakuan karena kembali seperti anak kecil, teriak-teriak misal tengah malam. Jadi gini ya, makanya saya juga berpesan dengan anak-anak muda. Jadi kalau ada mahasiswa datang ke sini atau anak SMA, saya pesan tolong kalian apa yang kalian lakukan saat ini, saat masa kecil atau besok, itu kalian harus hati-hati. Karena tuh ritmenya itu bakal nanti kalau ritme itu kita memori itu tertutup. Jadi apa yang dilakukan masa mudanya itu timbul di saat masa pikulnya. Itu keluar Mbak. Keluar itu. Jadi kita sempat ketemu juga sama Bapak Pendeta Jonter. Nah kita konsultasi juga, kita ngobrol. Oh iya itu Bu Rita memang. Jadi kalau memorinya itu sudah ditutup, ya itu apa yang dulu-dulu itu keluar. Memang benar. Yang dulunya baik ya keluarnya baik. Yang dulunya jahat, ini contohnya ada salah satu nenek saya itu ya. Dulu kalau ngomong kebun binatang keluar semua. Ya pikulnya keluar. Terus ada yang dulu sering jahit. Nah, dia seperti kayak benang, kayak jarum tuh dimasukkan di mulut. Itu pikulnya masuk. Jadi kayak dia bajunya ditarik-tarik terus diemut gitu benangnya kayak gitu. Itu ada. Jadi memang seperti itu. Nah, kalau misal tengah malam, ini kan di tengah kampung gini, kalau teriak-teriak, lalu gimana Bu, waktu pertama kali awal-awal itu? Saya sempat gini Mbak, memang ya, ada nenek saya yang memang teriak-teriak kayak gitu. Jadi nenek itu enggak pernah berhenti ngomong, yang ngomong sendiri ya teriak-teriak. Saya stres, karena saya nggak bisa tidur. Duh kok kayak gini, saya sampai saya kalau stres sariawan. Akhirnya saya curhat dengan salah satu perawat. Kebetulan di sini juga ada perawat. Sekarang ada perawatnya Mbak. Kalau dulu memang komunikasinya kurang. Nah terus kita cerita. Terus akhirnya kebetulan gereja kan sekarang ada komisi bagian kesehatan. Jadi ada dokter-dokter Bethesda. Itu sudah dibentuk 2 minggu sekali datang ke sini. Tapi karena pandemi mereka nggak datang. Nah itu nenek-nenek saya itu kita konsultasi, ini neneknya seperti ini nih kayak gini. Akhirnya dikonsultasi ke jiwa. Oh neneknya seperti harus dikasih obat. Oh memang itu seperti itu. Ya sudah, kita yang penting kita tetap jaga jangan sampai neneknya itu di luar kendali. Sampai ada Mbak yang kita ikat. Ada kayak di rumah sakit kita ikat. Karena untuk menjaga untuk mencelakai dirinya sendiri, jangan sampai. Sampai dilepasi, sampai ini dijambai. Jadi kita ikat. Nah, ketika yang tadi seperti yang barusan Bu Rita ceritakan gitu, sampai menyakiti diri sendiri, apa yang waktu itu kita kan nggak pernah tahu ya, maksudnya nggak pernah tahu kapan itu timbul gitu. Nah, Bu Rita sementara di sini
sendiri gitu untuk mengurus itu. Apa yang Bu Rita lakukan terhadap nenek ini gitu? Ya saya mau tidak mau, saya harus kasih susu. Susu putih. Ya. Itu kalau nenek, ya kalau nenek saya atau saya sendiri, misalnya nggak bisa tidur, itu saya minum itu susu putih. Jadi biar bisa tenang tidur. Oke. Nanti kalau misalnya kalau ya itu dulu belum bisa komunikasi dengan perawat atau dokter ya, itu saya seperti itu. Tapi setelah saya ada dokter, ada perawat, saya konsultasi dengan mereka. Ini harus seperti apa, ini harus dikasih apa. Gitu. Oke, wow. Dulu pernah juga Mbak, memang di sini ada ya dibentuk komisi panti bereda, komisi kesehatan ada. Tapi kan mereka juga posisinya mereka itu tidak hanya ngurusi panti bereda. Nah saya sendiri kalau saya masih bisa dan mampu saya mengatasi, saya atasi. Ada nenek saya jatuh sakit dan kebetulan majelis nggak ada yang bisa dampingi. Ya udah saya bawa naik becak, langsung ke Bethesda. Nanti perawatnya ada yang nolong. Saya percaya nggak mungkin Tuhan akan meninggalkan kami, nggak mungkin. Jadi tetap itu ada Mbak. Puji Tuhan ada perawat yang nolong, bisa berjalan, pulang ya naik becak lagi. Gitu. Tapi sekarang puji Tuhan sudah ada ikatan dengan, kebetulan ada salah satu perawat itu beliau juga jiwa sosial. Nah itu sering datang ke sini. Nah itu yang mantau nenek. Jadi saya puji Tuhan, Tuhan pakai beliau itu untuk meringankan ya. Seperti itu. Oke. Nenek-nenek ya. Kalau sekarang ada berapa Bu nenek-neneknya? Neneknya statusnya ada 15. Cuma yang di dalam sini ada 5, yang di luar 10. Kenapa kok di luar? Karena ya itu tadi untuk menutup datanya itu harus 15. Oke. Nah, sampai sejauh ini berarti semua sehari-hari nenek-nenek ini mesti dibantu ya? Enggak. Jadi di sini kan sistemnya mandiri. Mandi sendiri, cuci piring sendiri, cuci pakaian sendiri. Nanti kalau sudah tidak, raganya tidak mampu, nah itu kita yang harus melakukan. Ada yang seperti itu sekarang Bu? Iya, ya dari dulu ada Mbak. Dari dulu tetap ada karena kalau anak-anak beda ya. Kalau anak-anak semakin dewasa semakin mandiri ya. Kalau nenek-nenek saya kan nggak bisa. Jadi semakin tua ya semakin kekuatannya lemah, berkurang ya. Ya itu harus kita bantu. Iya. Wow. Oke. Nah, kalau misalkan bagaimana nih kehidupan keseharian Ibu dengan Tuhan Yesus? Di dalam Yesus. Ya, saya karena kan harus satu sisi waktunya full ya. Full bersama nenek-nenek ini. Nah, sementara pasti kan ada hubungan khusus dengan Tuhan gitu, memberi waktu dengan Tuhan, berkomunikasi. Sementara ini Mbak, kita kalau pagi dengan simbah-simbahnya, sebelum sarapan pagi kita renungan dan doa. Jadi saya yang bawa firman, nenek-nenek saya yang doa. Jadi kita gilir doanya. Nah, dulu sebelum pandemi, di sini ini masuk wilayah 11 dari gereja masuk wilayah 11 ya. Di sini ada PA wilayah. Jadi seringnya pakai tempat sini karena nenek-nenek saya biar ikut PA. Jadi ada PA pemahaman Alkitab. Karena waktu itu saya juga sebagai sekretaris. Lalu kalau hari Selasa itu majelis-majelis yang diakunnya ditugaskan di sini ada kelompok-kelompoknya, mereka juga siraman rohani dengan simbah-simbahnya. Jadi itu yang langsung dengan interaksi dengan orang ya. Nah, kalau saya pribadi hubungan dengan Tuhan, itu saya setiap malam selalu berdoa. Saya tetap Mbak, meskipun tidak malam, saya saat itu saya merasa beban berat. Saat itu juga saya langsung Tuhan. Mampukan saya, kuatkan saya untuk bisa menghadapi ini. Karena tanpa campur tangan Tuhan saya tidak mampu, saya nggak bisa. Dan saya percaya Tuhan tetap menuntun, menolong, memberi kekuatan saya. Dulu sampai saya hampir lumpuh Mbak. Kenapa? Dulu waktu SMP Mbak. Saya nggak tahu kaki saya tuh untuk jalan angkat itu nggak bisa. Nah dari situ kalau kehidupan saya pribadi dari kecil itu saya sudah banyak sekali penderitaan. Saya sering sakit, bahkan satu keluarga itu yang 6 lebih dari 10 itu saya.
Tapi ternyata inilah jalan hidup saya. Tuhan, saya diproses oleh Tuhan seperti bejana itu tadi. Saya dibentuk oleh Tuhan. Dan saya tetap yakin bahwa Tuhan itu punya rencana indah dan hidup saya. Jatuh bangun, tapi saya tetap ya berpegang pada Tuhan. Sampai akhir. Kalau misalnya Bu sudah selesai masa tugas di sini, Ibu mau memilih tetap di sini atau melakukan karya yang lain di luar? Saya kurang tahu ya Mbak, karena panggilan hati nurani saya yang paling dalam itu, saya nggak tega meninggalkan mereka. Meskipun 2 tahun lagi saya pensiun, terus saya harus ibaratnya saya dikontrak lagi. Tapi kalau misalnya pensiun terus saya nggak di sini, mereka dengan siapa? Ya meskipun ada orang banyak yang menggantikan, tapi kalau jiwanya nggak dengan simbah-simbahnya, itu yang membuat saya dilema. Kalau memang nenek-nenek saya itu ada orang yang menggantikan dan memang bener-bener panggilan dengan nenek-nenek, saya nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, itu yang membuat saya nggak bisa. Untuk meninggalkan mereka, saya nggak bisa. Apa sih yang jadi ketakutan Ibu dengan orang yang misalnya nanti akan menggantikan? Apakah takut tidak dikasihi kah nenek-nenek ini? Karena untuk ada di dalam panti ini, untuk merawat orang jompo tidak mudah. Yaitu kembali, merawat 1 orang aja susah, apalagi merawat banyak orang. Nah kalau mereka itu hanya misinya, tujuannya cari uang, beda. Tapi kalau memang jujur Mbak, karena saya benar-benar saya melayani Tuhan, ya inilah saya wujud melayani Tuhan. Tapi kalau yang bekerja menggantikan saya nanti, mereka tujuannya hanya mencari uang, akhirnya kan beda, tidak tulus dengan simbah-simbah saya. Mungkin perlakuannya akan berbeda. Oke, berarti seperti nenek-nenek ini sudah seperti nenek kandung buat Bu Rita ya? Karena segala sesuatunya kita saling terbuka Mbak. Misalnya, Mbak, aku mau ke gereja, atau Mbak, aku mau ke rumah ibu. Saya juga harus terbuka dengan simbah. Mbak, nanti aku pulang jam sekian. Nah simbahnya juga harus saya tanamkan. Mbak Rita, saya mau ke Gardina. Jadi kita saling terbuka, kita saling, nggak ada tanda kutip selintutan, nggak ada. Jadi saya menanamkan dengan simbah, inilah kita satu keluarga. Jadi kita harus saling terbuka. Wow. Nah, ini terakhir nih Bu, saya mau tanya gitu ya. Mungkin bisa sampaikan kepada sahabat Bahana gitu ya di sini, sahabat Bahana. Bagaimana kita tuh anak terhadap orang tua, karena kan akhir-akhir ini banyak ya orang tua yang ditelantarkan. Betul. Gitu. Mungkin boleh sampaikan sesuatu buat sahabat Bahana. Kami berpesan untuk sahabat Bahana dimanapun berada, kita punya orang tua. Kita dilahirkan dari orang tua. Tanpa orang tua kita tidak mungkin ada di dunia ini. Dan saya berpesan, jangan sampai kita menelantarkan orang tua kita. Meskipun kita mampu, kita punya uang, tapi tolong jangan buang orang tua kita ke panti jompo. Karena orang tua kalau sudah dititipkan di panti jompo itu sama saja seperti orang terbuang. Kasihanilah mereka. Seberat apapun untuk merawat 1 orang, tapi kita harus benar-benar tulus. Memang tidak mudah untuk merawat orang tua, tapi kita harus kembali bahwa inilah wujud kita melayani Tuhan. Karena orang tua kita itu juga wakil dari Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Jadi orang tua kita itu yang membesarkan kita, yang melahirkan kita harus benar-benar bertanggung jawab, merawat sampai nanti Tuhan panggil, dan kita harus bertanggung jawab juga dengan Tuhan sampai Tuhan panggil kita, sampai kita menerima kemenangan dari Tuhan Yesus. Itu saja. Nah, paling terakhir nih Bu, saya tadi tertarik kata terbuang. Ada nggak sih nenek-nenek yang selama 16 tahun Ibu rawat mengungkapkan
bagaimana isi hatinya ternyata merasakan kok saya seperti terbuang. Iya, ada salah satu nenek saya, Mbak. Dan ada salah satu nenek saya itu, dan juga ada salah satu pengunjung datang ke sini, suami istri datang ke sini. Beliau datang, dia bilang, "Bu, saya mau memasukkan ibu saya." Berdasarkan apa kalian mau memasukkan ibu? Istri saya nggak bisa merawat ibu saya. Oh, jangan seperti itu. Kalian besok menjadi orang tua, kalian punya anak, hukum karma berlaku. Jadi jangan sampai sekarang apa yang kamu lakukan untuk orang tuamu, besok kamu juga diperlakukan oleh anak-anakmu. Saya bilang seperti itu. Akhirnya si istri itu nangis, Mbak. Dia nangis dan dia minta maaf dengan suaminya, dan akhirnya puji Tuhan nggak jadi dimasukkan di panti. Itu satu. Nenek saya ada. Jadi nenek saya masuk Kristen, anaknya Muslim. Anaknya merasa, oh ya sudah, kita hidup sendiri-sendiri. Dan nenek saya merasa, aku mau kabur kanginan, nggak punya siapa-siapa. Anak saya sudah nggak mau dengan saya. Nah dari situ itu saya menguatkan beliau. Mbak nggak sendiri, inilah anakmu. Mbak punya saudara-saudara, inilah saudaramu. Mbak punya Tuhan Yesus. Itu kuncinya. Jangan takut, karena Tuhan senantiasa merawat, memelihara si Mbak sampai besok Tuhan panggil. Akhirnya si Mbak itu Tuhan. Yes. Wow. Gitu. Wah, luar biasa ceritanya. Wah, terima kasih sekali Bu Rita untuk sharingnya sama sahabat Bahana. Saya yakin sebuah pesan yang tadi baru saja Bu Rita sampaikan kepada sahabat Bahana itu memberkati dan sekaligus mengingatkan setiap anak-anak ya, termasuk saya pribadi gitu ya, bahwa kita sebagai anak jangan melupakan orang tua. Betul. Gitu ya. Iya. Orang tua bisa merawat 5 anak, tapi 5 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua ya. Oke. Kemarin WA saya ada statusnya. Iya. Satu orang tua bisa merawat anak, tapi anak sudah sukses belum tentu bisa merawat satu ibu itu tadi. Saya kemarin punya WA saya ada statusnya. Iya, oke. Bisa ganti. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Rita. Ya, sahabat Bahana, itulah tadi obrolan saya bersama Ibu Rita, seorang ibu asrama dari Panti Wereda gitu ya. Nah, saya yakin dari rangkaian cerita yang disampaikan oleh beliau itu memberkati sahabat Bahana. Dan ini saja perjumpaan kita pada Karena Dia, dan nantikan untuk episode-episode berikutnya bersama tamu dan bersama juga narasumber yang luar biasa. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.